Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini, hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, yaitu 3% lebih. Dan ternyata asing pun hari ini mencatatkan net sell meskipun tidak begitu besar. Untuk market reguler, asing hari ini net sell 221 miliar, sedangkan di all market mencapai 117 miliar. Dan koreksi IHSG ini memang terlihat ya guys ya dari beberapa saham big caps-nya dan juga saham-saham big banks yang juga terkoreksi. Bahkan hari ini IHSG menjadi bursa saham yang paling lesu nih di benua Asia guys. Ya berarti kan ada perbandingan ya dengan bursa saham di Asia lainnya. Contohnya misalkan Kospi Korea, lalu ada Shenzhen China, dan lainnya ya Vietnam, Malaysia, Jepang, Taiwan ya juga mengalami koreksi tapi tidak separah IHSG. Mereka itu hanya di sekitaran 1%-an guys, tidak lebih dari 2% untuk penurunannya. Jadi bisa dikatakan hari ini IHSG mungkin yang paling lesu ya di antara negara-negara di Asia. Hal ini sebenarnya cukup wajar. Yang pertama adalah menjelang libur panjang guys ya, yaitu adalah libur Idul Fitri dan ditambah dengan libur Nyepi ya guys ya. Jadi di kalender itu kan Nyepi 2 hari, lalu ditambah Idul Fitri ya kisaran 8 hari lah ya. Jadi kalau di total bisa 10 hari ya bahkan mungkin lebih. Kalau misalkan bentrok juga nantinya dengan tanggal merah Sabtu Minggu. Dan kalau misalnya kita lihat juga faktor dari rupiah yang melemah, itu membuat asingnya terus mencatatkan net sell alias mereka cash out dari IHSG. Sebenarnya ini hal yang wajar ya guys ya, dimana menjelang lebaran memang biasanya IHSG turun, saham-saham juga turun. Tapi yang menjadi berbeda adalah dimana ditambah dengan rupiah yang melemah, ini penurunannya lebih dalam guys dibandingkan dengan Lebaran tahun sebelumnya atau Idul Fitri tahun sebelumnya. Rupiah kita berada di Rp16.897 per 1 US dollar, tadi sempat ke Rp16.980 per 1 USD. Dan ini adalah pelemahan yang cukup signifikan guys dan tidak bisa kita anggap remeh ya. Bahkan mungkin uh, kita saham kita maksudnya saham IHSG itu tersalip dengan Bitcoin. Bitcoinnya malah naik 3% guys. Wah, ini untuk follow the trend lumayan nih untuk Bitcoinnya, tapi ya tetap ada risiko. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Either teman-teman mungkin investasinya sudah all in di saham atau mungkin mau di Bitcoin ya it's okay ya, terserah keputusan dari teman-teman nih seperti apa. Kalau misalnya kita lihat harga komoditas untuk nikel koreksi 1,8% di 17.441 USD per ton. Kita lihat untuk minyak mentah turun dari 100 USD ya. Kemarin sempat ke 100 USD dan turun hari ini 2,2% di 93,6 USD per barrel. Brent oil juga turun 1,7% di 98,8 USD per barrelnya. Untuk harga emas naik tipis 0,7% di 5.116 USD per troy ounce. Dan emas ini kalau kita lihat grafiknya memang cukup sideways. Lalu untuk batu bara naik lagi 2,8% di 138 USD per ton. Kalau misalkan ada krisis energi atau ada uh, apa ya bisa dibilang supply gas yang terganggu, biasanya akan beralih ke batu bara guys. Jadi batu baranya bisa naik nih. So, kita lihat ya, hari ini Big Banks kita mengalami koreksi yang lumayan sebenarnya. Tapi yang bisa kita lihat adalah koreksinya ini dia jebol support minor. Jadi support minornya sudah dijebol, BBRI turun dari 3.560 ya jebol ke 3.510. Kalau misal jebol di bawah 3.500, nah ini berarti jebol lagi nih support yang lumayan kuat ya. Karena kemarin kan support minor di 3.560 jebol gitu ya. 3.560 sampai di 3.600 ini adalah support minor guys. Dan ketika jebol ya hari ini maka ada potensi untuk turun lagi kalau asing lanjut distribusi. Dan kita lihat ada normal distribusi dari BKDXAK. Nah ini menutup untuk di minggu ini. Minggu depan mungkin akan ada 3 hari ya perdagangan, mungkin Senin, Selasa, Rabu ya. Kita masih open market.
Kamis atau Jumatnya kita sudah libur, nyepi ya, nyepi dulu baru Idul Fitri gitu, guys. Ya Big Bangs-nya ada potensi untuk lanjut turun, tapi kemungkinan besar bisa sideways ya. Kalau memang penurunannya sudah full ya, sudah di situ gitu. Atau sudah berhenti di situ. Tapi kalau kita melihat data dari outflow asing, 3 hari perdagangan terakhir sebelum Idul Fitri, menurut saya malah potensinya turun, guys. Ya, jadi kesempatan untuk teman-teman yang ingin dapat harga bawah sebenarnya menjelang dividen, jadi bisa diincar juga nih kalau memang tujuannya untuk dapat dividen juga. Untuk BBNI hari ini koreksi 0,9% di Rp4.240 per saham, ada distribusi juga dari LG ZPDX RX. Coba kita cek. Kalau dilihat dari data transaksi hari ini, memang net sell asingnya tidak begitu besar, guys. Itu menandakan bahwa asing sebenarnya sudah lumayan banyak ya melakukan penjualan atau outflow atau cash out lah. Jadi mereka sudah sering cash out di beberapa minggu ini, so net sell hari ini tidak begitu besar. Tidak, maksudnya tidak seperti yang panic selling gitu, guys. Mereka ya biasa aja gitu, jualan ya cash out karena faktor itu tadi ya menjelang libur panjang dan rupiahnya memang melemah. Untuk BBNI net sell di 178 miliar, kemarin juga net sell 126 miliar. Jadi masih net sell ya untuk BRI dan BNI. Untuk Bank Mandiri hari ini juga koreksi, bahkan koreksinya cukup dalam. Tadi saya lihat di awal sesi yang naik itu BRI sempat naik, BNI sempat naik, lalu BCA sempat naik. Tapi kenapa kok ini Bank Mandiri malah turun gitu ya? Saya agak penasaran gitu. Ternyata pas saya tunggu sampai sesi 2 Bank Mandiri juga koreksi, bahkan lebih dalam itu 4,2%. Close di 4750, ini tepat berada di support MA 150-nya dan ada distribusi dari AKZP. Coba kita lihat ya untuk Bank Mandiri. Setelah kemarin terpantau ada net buy 194 miliar dengan kenaikan 1,6%, hari ini net sell lagi, bahkan net sell-nya lebih besar yaitu 470 miliar dengan koreksi yang lebih dalam 4,2%. Artinya apa? Artinya akumulasi kemarin ini bisa saja gocekan. Ya, kalau kita lihat dari data nih, kemarin kan net buy 190 miliar, hari ini net sell lebih besar, 2 kali lipat lebih bahkan di 470 miliar. Jadi ya kemarin gocekan gitu agar eh, setelah kemarin asing masuk, hari ini mereka jualan, ada yang nampung guys, ada likuiditas seperti itu. Kemarin kita nggak bahas saham ya, karena saya takut memang gocekan ya. Ada feeling-feeling ke sana lah, dan ternyata benar ya, hari ini gocekannya cukup besar di Bank Mandiri tadi. Untuk BCA hari ini juga sempat naik sebenarnya ke area high di 7025, tapi dia closing di 6875, di 6800-an. Untuk BCA hari ini ada akumulasi dari SQ BKKZ. Coba kita lihat asingnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi ya, Bank Himbara 3 yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri di net sell asing. Sedangkan BCA ada akumulasi alias net buy tapi memang tidak begitu besar. Hanya 32 miliar saja guys. Kemarin juga net buy sebenarnya 95M, tapi itu ya tidak begitu besar dibandingkan dengan net sell yang sudah terjadi dari investor asing. So, kesimpulan untuk Big Bangs masih ada potensi untuk turun dan gocekan yang lumayan terlihat jelas itu di Bank Mandiri gitu ya. Karena kemarin sempat dinaikkan, sempat ada tanda reversal, tapi ternyata hari ini diturunkan lagi dengan net sell yang lebih besar lagi, guys. Ya, harus bersabar aja sebenarnya ya. Selama teman-teman dapat dividen, bersabar aja. Anggap dividen itu adalah sebagai uang tunggu. Apalagi ada beberapa big banks yang sudah announce ya untuk dividennya, yaitu BBNI guys. BBNI sudah announce ya. Teman-teman bisa cek uh, di sekuritasnya masing-masing. BNI itu Rp349 per saham ya, yieldnya 8,2%. Tapi, ya ada tapinya guys. Semakin turun average-nya ya, misal di bawah 2440, sorry 4240, 4250, saya rasa teman-teman bisa dapat yield 8,3 sampai 8,5% nantinya. Apalagi kalau back nih atau kembali ke 4100-an. Nah, itu nanti dividen yieldnya lebih besar lagi. Tapi untuk yang mau averaging down, ini bisa dimanfaatkan ya untuk tambah muatan dan ambil dividen lebih besar. Kita lanjut ke Adaro guys. Untuk Adro hari ini mengalami koreksi 0,8% setelah kemarin naik 6,3%. Close di 2480, saya harap ini hanya normal correction karena akumulasinya pun masih oke.
ZPODYUBK hari ini masuk ya. Kemarin itu akumulasinya lumayan bagus guys, yaitu di 209 miliar, hari ini hanya 46,6 miliar saja. Kalau misalkan teman-teman sudah merasa cukup dengan cuannya di Adro, tidak ada salahnya untuk mulai take profit. Tapi jika teman-teman mungkin masih mau lanjut hold ya dan masih yakin Adronya ini masih bisa bagi dividen, tidak ada salahnya juga teman-teman invest jangka panjang. Itu tergantung dari keputusan masing-masing. Kembali lagi disclaimer on. AADI hari ini naik 1,9% di 10.375 dan lanjut naik lagi. Kita lihat akumulasinya juga masih bagus, BBYUZPAKRX. Kita tidak menyangka sebenarnya ya kok Adaro Group ini bisa bertahan guys dikala IHSG-nya turun, dan ternyata yang mempertahankannya bukan hanya ownernya saja, bukan hanya dari domestik yang kita lihat, tapi juga dari asing. Asingnya pun memang ikut masuk ya. Untuk AAD-nya net buy 104 miliar hari ini dan kemarin juga net buy 196 miliar rupiah. Jadi masih dinaikkan oleh asing. Salah satu tandanya adalah dengan adanya net buy yang lumayan bagus. Untuk ADMR hari ini naik 3,19% di Rp1.940 per saham. Akumulasinya juga bagus dari NI, BKK, ZAK. Wah, ini untuk teman-teman holder Adaro Group saya rasa masih hijau-hijau ya portonya ya. Tapi bisa saja overall portonya merah, terseret oleh saham-saham lainnya. Misal terseret oleh Big Banks atau oleh AMRT atau oleh saham blue chip lain gitu ya, atau saham komoditas lain yang sedang turun, itu bisa guys terseret ya. Apalagi porsinya besar. Untuk KDMR hari ini ada net buy 34,3 miliar. Ini lumayan bagus sebenarnya, meningkat dari kemarin di angka 6 miliar saja. Jadi untuk Adaro Group saya rasa masih cukup aman untuk di hold. Kita lanjut lihat saham-saham Bumi CS ya guys ya. Untuk Bumi Resource hari ini koreksi 3,6% di Rp210 per saham. Sempat dinaikkan ke 240-an, tapi ternyata 3 hari terakhir ini koreksi kembali. Ya seharusnya teman-teman karena dikasih cuan 9% ya, seharusnya sudah take profit minimal 4% 5% lah ya, daripada teman-teman di bawah turun. Jadi nanti kalau turun lagi ya teman-teman tinggal ambil lagi di harga bawah, sesimpel itu. Untuk akumulasi hari ini terlihat dari AKNI GR guys. Meskipun ya harganya turun ya, tapi kita mesti lihat nih transaksinya. Ternyata hari ini masih ada asing yang masuk, net buy 44,8 miliar meskipun angkanya memang tidak begitu besar ya. Jadi kita kalau kita lihat akumulasinya tidak begitu besar dan based on technical memang ada potensi untuk lanjut turun lagi. Apalagi ini kan sudah jebol di bawah MA 150-nya, di bawah 220 guys. Jadi ya kalau turun lagi teman-teman bisa pantau di 140-an ya, 140-an ini menjadi support selanjutnya untuk Bumi. Itu pun jika memang buminya lanjut turun lebih dalam lagi atau anjlok lebih dalam. BRMS juga sama sebenarnya untuk insight-nya, karena tadi sempat naik untuk BRMS dan turun ya guys ya. Koreksi 3% untuk closing hari ini. Close di 790 atau di 700-an. Hari ini cukup netral, ada BBSQ yang masuk tapi ZPBK-nya jualan guys. Kita cek untuk BRMS. BRMS hari ini net sell asing meskipun tidak besar 12,2 miliar, tapi ya lumayan lah. Untuk net sell-nya kalau misal kita perhatikan di 2 minggu perdagangan terakhir asing masih cenderung net sell untuk BRMS. So kalau bumi turun saya rasa ada chance untuk BRMS juga turun. Jadi teman-teman lebih baik prepare ya. Prepare di harga bawah, semoga nanti Maret, April, Mei ya. Semoga nanti di April lebih bagus lah, atau di Maret, April, akhir Maret gitu ya. Akhir Maret, awal April semoga ada bounce back lah di IHSG. Karena nanti biasanya di bulan Mei turun lagi guys. Kita lanjut ke Dewa. Dewa juga secara teknikal memang sedang berada di support ya. Setelah kemarin anjlok jebol di bawah MA 150-nya, hari ini close di 390-an dengan koreksi 3,4%. Meskipun ada akumulasi dari BKNI AK ya, tapi kita lihat view-nya memang turun guys. Jadi ya prepare lah untuk koreksi yang bisa saja atau kapanpun terjadi. Untuk Dewa net buy asing hari ini di 30 miliar, tapi kalau kita lihat di tanggal 10-nya, sorry, 10 tanggal 10-11 ya, 10-11 ini sempat ada net sell.
Jadi ya itu guys, untuk Dewanya pun saya rasa lebih baik wait and see. Yang unexpected adalah Aman, di mana penurunannya ini cukup tajam di minggu-minggu ini guys ya. Tanggal 4 anjlok 10% dan hari ini juga anjlok lagi 10% ya guys. Jadi koreksinya ini sudah cukup dalam, bahkan sudah jebol support di bawah 6150. Jadi harus hati-hati. Semisal kalian melihat patah tren di support minor, lebih baik take profit. Nah, ini kan dia sideways nih, mulai dia naik kan, dia mulai sideways di atas nih. Resistannya juga terlihat kesulitan untuk dicapai kembali. Jadi ketika dia sulit untuk naik dan bahkan harganya turun, teman-teman seharusnya lepas di 7.200-an. Seharusnya lepas di 7.200-an karena ini patah tren. Terakhir ya bisalah di 7.000 guys. 7.000 lah ya last last chance untuk teman-teman jual atau take profit. Hari ini ada distribusi dari PDAKBK guys. Jadi kalau misal melihat saham yang ada tanda-tanda patah tren, itu teman-teman jangan diamkan ya, lebih baik di take profit saja. Untuk Aman, net sell 19,1 miliar hari ini dan jika diperhatikan 2 minggu perdagangan terakhir, amannya masih di net sell asing. So, masih ada saham yang sebenarnya cukup menarik ya, tapi kondisi IHSG-nya memang sedang tidak memungkinkan. Jadi, bisa kita bilang mungkin ada beberapa saham, ya 15 saham dari 500 saham yang ada, eh yang naik gitu ya. Belasan saham yang naik di antara ratusan saham yang turun. Untuk KPLN, hari ini naik 10% di Rp150 per saham, bahkan tadi sempat naik lebih tinggi ke area high di 164. Akumulasi hari ini datang dari AZ, AK, dan PD, guys. Coba kita cek untuk asingnya. Untuk KPLN ternyata hari ini ada net buy asing 3,5 miliar. Jadi kalau misal teman-teman masih pegang barang dan masih spekulatif untuk hold, ya silahkan, semoga bisa cuan lebih besar. Tapi kalau misal tadi ada tanda-tanda patah tren, jangan lupa take profit ya. Oke guys, kita rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing, juga rata-rata merah guys. AADI, lalu ada INRG, BP, ITMG, Adro Bumi, Antam, Bul, ADMR, PTRO, BBCA, Elsa, Dewa, BNBR, Medco, PTBA, Bufa, VKTR, dan RLCO. Sedangkan saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada Bank Mandiri, BBNI, BBRI, Goto, INDF, MBMA, Aman Mineral, Inco, Pegas, Kalbe Farma, NSSS, lalu ada DSSA, MDK Atepia, BRMS, SMGR, INKP, BSDE, dan BFIN. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.